Pada tahun 1990 ada kasus di mana ditemukannya seorang anak kecil di lapangan dengan kondisi yang mengenaskan. Anak ini sudah dalam keadaan tanpa busana dan lebih parahnya lagi terdapat luka di bagian tenggorokannya. Tapi terdapat sebuah keajaiban, anak itu selamat dari maut. Hai, aku Sabrina. Cerita kali ini berisikan penantian panjang seorang gadis kecil yang selamat dari kematian. Menjadi korban satu-satunya yang selamat. Tanpa berlama-lama, let's get into the story. Jennifer Scott yang berusia 8 tahun saat dia diculik, diserang, dibungkam, dan dibiarkan mati. Dia hanya seorang anak kecil pada saat itu, dan atas kejadian itu, dia kehilangan kemampuan untuk berbicara. Tetapi dia bisa mengingat setiap detail yang terjadi pada malam itu. Dan dia mempunyai tekad untuk menyelesaikan kasusnya sendiri. Di kota kecil Dixon, Texas, ada seorang gadis kecil yang hanya tinggal bersama ibunya saja. Ellen adalah ibunya Jennifer yang tinggal di sebuah apartemen kecil di lingkungan yang buruk. Pada tanggal 9 Agustus 1990, tepat pukul 2:30 pagi, Ellen meminta Jennifer untuk tidur di kamarnya sendiri karena dia harus bangun pagi-pagi sekali keesokan harinya. Akhirnya Jennifer pergi ke kamarnya dan membaca sampai tertidur. Di pagi hari, Ellen tidak dapat menemukan Jennifer dan jendela kamar tidurnya yang mengarah ke tempat parkir ternyata terbuka. Sometime early Friday morning, 8-year-old Jennifer Schuett was abducted from her apartment bedroom. Jennifer's mother entered the bedroom and found the bedroom window open and her daughter gone. When Jennifer, there was no sign of her, she was just gone. Setelah polisi tiba, mereka langsung melakukan pencarian. Para polisi mulai menyadari bahwa kasus ini adalah bukan kasus biasa. Kemudian pada hari itu juga pada pukul 18.30 polisi menerima telepon dari beberapa orang tua di daerah tersebut. Anak-anak mereka yang sedang bermain di lapangan di samping kota ternyata menemukan sesuatu. Yang mengerikannya, mereka menyadari bahwa itu adalah tubuh seorang gadis kecil. Pada titik ini, polisi tahu mereka tidak mempunyai banyak waktu. Mereka harus segera membawa gadis kecil ini ke rumah sakit. Akhirnya mereka menggunakan helikopter untuk menyelamatkan Jennifer. Kondisi Jennifer yang sangat parah, tenggorokannya telah dipotong dari telinga ke telinga. Luka-lukanya begitu serius sehingga kecil kemungkinan Jennifer untuk bertahan hidup. Bahkan saking mengerikannya kondisinya Jennifer, sang ibu Ellen dilarang untuk memasuki ruangan di mana Jennifer berada. Entah kenapa ada yang aneh sama luka yang didapat Jennifer. Pelaku melewatkan semua arteri utama di lehernya yang bertanda bahwa Jennifer masih bisa terselamatkan. Tetapi ada yang aneh ketika Jennifer sadar kembali setelah operasi. Perilakunya tiba-tiba saja berubah. Departemen Kepolisian Dixon mengirim seluruh regu untuk menjaga kamar Jennifer di rumah sakit. Ditambah lagi, ternyata dengan semua dokter dan staf pria itu membuat Jennifer dalam keadaan panik. Ada hal yang aneh nih terkait dengan ketidakpercayaan Jennifer terhadap semua petugas polisi. Namun jika aja Jennifer mau bercerita tentang apa yang terjadi, pasti semuanya akan jelas dan masuk akal. Dan yang menyedihkannya, dia tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kondisi inilah, Jennifer tidak bisa memberitahu penyidik secara langsung. Karena penyelidik tidak punya pilihan, akhirnya mereka memberikan buku, catatan, dan pulpen, lalu meminta Jennifer untuk menjawab pertanyaan secara tertulis. Jadi, karena Jennifer ini masih panik, di sisinya hanya terdapat ibunya. Jadi seakan-akan Jennifer ini cerita kepada ibunya. Lalu ibunya akan menyerahkan kepada petugas yang berjaga di luar ruangan. Jennifer ini baru berusia 8 tahun, tetapi dia dianggap sangat cerdas untuk anak seusianya. Anak ini sangat teliti dalam menjelaskan kejadian, memberikan banyak detail dan informasi untuk menjelaskan dengan cermat apa yang terjadi pada malam itu. Kronologi kejadian. Setelah tertidur di kamarnya, dia terbangun dalam pelukan orang asing. Pelaku ini berbisik kepada Jennifer bahwa dia adalah seorang polisi dan menyuruh Jennifer untuk tenang. Itu kenapa saat dimintai keterangan, bahkan dijaga sama polisi, Jennifer tuh merasa ketakutan. Jennifer dibawa menggunakan mobil dengan cara dipangku sama pelaku. Pada saat itu, Jennifer tahu ada sesuatu yang tidak beres.
Dan dia juga tahu bahwa polisi itu adalah orang baik. Tetapi di sisi lain, dia telah diberitahu untuk tidak pernah percaya pada orang asing. Nah, pelaku ini mencoba untuk menenangkan Jennifer dengan cara menghentikan mobilnya di sekolah dasar setempat. Di sana, pelaku mengatakan mereka akan menunggu sampai matahari terbit sampai ibunya Jennifer datang dan menjemputnya. Si pelaku ini dengan santai nih merokok, minum, dan menawarkan permen. Ini merupakan suatu tanda bahaya bagi siapapun yang akrab dengan orang asing atau anak lain. Karena pada saat itu ada program nih yang dianjurkan di sekolah di mana anak-anak tidak boleh akrab dengan orang lain atau orang asing dikarenakan bahaya. Setelah itu, pelaku langsung tancap gas dan menuju keluar kota dan berhenti di sebuah lapangan. Di sana, Jennifer mulai berani berbicara dan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan setelah Jennifer mengajukan pertanyaan tersebut, pada saat itulah hal yang tidak diinginkan terjadi. Ketika Jennifer bangun, pelaku menyeret Jennifer dengan memegang pergelangan kakinya. Dan gilanya, kondisi Jennifer saat itu sudah tidak berbusana. Pelaku terus menyeret ke tengah lapangan. Dan untungnya, Jennifer tuh adalah gadis yang cerdas. Dia tahu apa yang harus dilakukannya pada saat itu. Meskipun ini terlihat gila atau sulit dipercaya, anak 8 tahun punya pemikiran sejauh itu. Dia berhasil bertahan dengan berpura-pura mati. Karena dia menyadari bahwa itu adalah satu-satunya peluang untuk bertahan hidup. Pelaku itu meninggalkan Jennifer dalam kondisi sekarat di atas sarang semut. Dan semutnya itu semut api. Semut yang kalau gigit itu sakit banget. Ketika matahari mulai terbit, Jennifer mendengar suara anak-anak bermain dan anjing-anjing menggonggong di sekitar lapangan. Tapi dia tidak bisa berbicara ataupun menggerakkan badannya sama sekali. Pada saat itu, Jennifer sedang dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar. Namun, karena semut api terus menggigitnya, itu malah membuatnya tersadar. Meskipun Jennifer berpikir ya, kematian tampaknya semakin dekat, dia tetap mengingat semua detail yang dia saksikan. Dengan harapan bahwa jika dia selamat, dia dapat menangkap pelakunya. Dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan ke pelaku saat berada di dalam mobil tadi, akhirnya Jennifer mengetahui siapa nama pelakunya. Setelah mengetahui nama tersebut, polisi meminta bantuan seorang seniman sketsa untuk membuat gambar atau sketsa berdasarkan deskripsi yang disebutkan oleh Jennifer. Sehingga polisi dapat nih menggunakan sebagai bukti atau petunjuk dalam penyelidikan mereka. Walau tanpa mengucapkan satu kata apapun, tapi Jennifer dapat mendeskripsikannya dengan baik. Namun sayang, kasus ini tampaknya tidak memiliki cukup bukti yang kuat untuk mendukung penyelidikan polisi. Akhirnya, polisi meminta bantuan masyarakat untuk menunjukkan sketsa pelaku, tapi ternyata tidak berhasil. Dan pada akhirnya, Departemen Kepolisian masih tidak berhasil menemukan apapun selain beberapa potongan pakaian yang berasal dari Jennifer yang ditemukan di lapangan. Karena Jennifer punya tekad yang kuat untuk menangkap pelaku, sebuah keajaiban terjadi. Tiba-tiba saja dia bisa mengeluarkan suara, padahal tadinya dia bisu. Walaupun suara yang dia keluarkan itu sangatlah kecil, tapi ini tetap sebuah keajaiban. Kenapa aku bisa bilang ini sebuah keajaiban? Karena para dokter pun terkejut karena pita suara Jennifer ini pada dasarnya dipotong menjadi 2 dan tidak mungkin untuk menyambung kembali. Tetapi entah bagaimana Jennifer bisa berbicara kembali. Tidak lama setelah itu, dia diperbolehkan pulang dari rumah sakit, kembali ke rumah, dan bahkan kembali ke sekolah pada tahun berikutnya. Meskipun Jennifer telah pulih dan kembali ke rutinitas sehari-hari, dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia kembali ke dunia luar, di mana menjadi tempat serangan yang sangat brutal terhadap dirinya. Ternyata Jennifer bukan satu-satunya yang mengalami trauma saat itu, tapi seluruh masyarakat kota Dixon juga ikut gelisah. Kenapa enggak? Karena ya, pelakunya masih berkeliaran bebas. Mereka takut anak-anak mereka mengalami hal yang sama seperti Jennifer. Polisi menambahkan banyak staf dan mulai menempatkan petugas di halaman sekolah, bahkan di dalam kelas. Namun, seiring berjalannya waktu, kasus tersebut semakin sulit untuk dipecahkan. Karena petunjuk-petunjuknya semakin lama semakin tidak jelas. Dan Jennifer harus menelan pil pahit karena dia harus menunggu bertahun-tahun tanpa ada perkembangan yang signifikan dalam penyelidikan kasusnya. Hal tidak terduga. Tiba-tiba aja setelah 18 tahun berlalu, Jennifer mendapat telepon bahwa kasusnya akan diambil alih oleh detektif Tim Cromie. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, seorang polisi meminta untuk bertemu dengannya. Detektif ini mengatakan sesuatu pada Jennifer yang memberikan harapan. Jennifer memiliki pengetahuan yang berharga yang dapat mengungkap informasi penting yang mungkin tidak akan terungkap tanpa bantuannya. I felt like he was as dedicated to the solving of my case
as I was. Kemudian, detektif Tim Cromie menghubungi FBI dan meminta mereka untuk menganalisis potongan-potongan pakaian yang ditemukan di lapangan 18 tahun sebelumnya. Kasus ini merupakan cold case yang sering sulit untuk dipecahkan karena waktu yang sudah terlalu lama. Orang bisa aja lupa dengan kasusnya, orang yang bisa berpindah ataupun meninggal dunia. Meskipun waktu berlalu, salah satu manfaat yang muncul dalam kasus ini adalah kemajuan teknologi bidang DNA. Karena pada waktu itu teknologi DNA belum secanggih sekarang. Namun karena prosesnya berlangsung lama, optimis orang tuh semakin pudar. Meskipun prosedurnya memakan waktu 1 tahun penuh, upaya tersebut akhirnya tidak sia-sia. Penantian panjang. Pada jam 2.30 pagi, sebuah panggilan diterima dari laboratorium DNA. Mereka diberitahu bahwa ada hasil tentang potongan kain di lapangan. Ternyata terdapat DNA seseorang yang bernama Dennis L. Bradford. Namun, nama itu tidak pernah tercantum dalam laporan sebelumnya. Tapi kalau kalian ingat, di awal Jennifer sudah menuliskan nama pelakunya. Tapi karena saat itu Jennifer masih berusia 8 tahun dan baru saja mengalami hal buruk, bahkan dia sampai tidak bisa bicara. Makanya polisi saat itu tidak terlalu memperdulikan namanya. Setelah bertahun-tahun, kenyataannya bahwa nama itu ternyata benar. Jennifer sangat akurat dalam mengingat nama pelakunya, meskipun dalam kondisi yang sulit saat itu. Ini adalah pelaku yang dicari selama ini, seorang pria berusia 39 tahun dari Arkansas. Ternyata orang ini baru saja dibebaskan dari penjara karena kasus penculikan. Kejadiannya hanya berselang 6 bulan setelah penculikan Jennifer. Berselang 7 tahun setelah penculikan pertamanya, orang ini ditangkap karena mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap wanita. Dan gilanya lagi, orang ini melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan pada Jennifer. Nah, dari situlah DNA si Dennis ini dimasukkan ke dalam database nasional yang kemudian dicocokkan pada kejadian Jennifer. Coba kalian perhatikan sketsa wajah dan salinan SIM pelaku ini. Sketsa wajah yang dideskripsikan oleh Jennifer benar-benar mirip seperti terlihat pada salinan SIM-nya pada tahun 1990. Segera setelah polisi mendapatkan surat perintah, polisi langsung menangkap Dennis. Dan suatu pagi tertangkaplah Dennis Earl Bradford, momen yang paling ditunggu-tunggu dalam kehidupan Jennifer. Namun yang lebih penting adalah yaitu pengakuan pelaku. Polisi harus mendapatkan pengakuan dari pelaku dengan cara apapun agar pelaku tidak dapat menghindar di pengadilan. Detektif Tim Cromie pun kemudian mulai mempersiapkan diri untuk persidangan di mana Dennis akan mengaku bersalah. Jennifer Schuett? Yes. Did you ever have occasion to come in contact with her? Yes. Tell me about that. No. Orang ini dicurigai melakukan suatu tindakan ilegal dan telah bersembunyi selama 19 tahun. Tetapi dalam 15 detik ke depan, dia kehilangan kendali atas dirinya untuk pertama kalinya. There's two sides to every story. There is no other side to the story. If you were to see her, I think you would be extremely proud of her. I really do. She's alive. She's alive. She's alive. Let me tell you, she's alive. Tapi setelah itu, polisi dan Jennifer harus menelan pil pahit. Persidangan yang mereka tunggu-tunggu ternyata tidak pernah terjadi. Plot twistnya, Dennis menggantungkan dirinya dalam sel setelah ia dipenjara. Akhir kisah ini. Kalau kalian penasaran bagaimana keadaan Jennifer setelah kejadian yang sangat brutal itu, lalu bagaimana keadaan Jennifer setelah bertahun-tahun kejadian itu, dia tuh berusaha membentuk keluarga meskipun pernah mengalami serangan seksual yang sangat kejam. Dan para dokter pun sudah memberitahu bahwa kemungkinan dia hamil itu sangatlah rendah. Namun setelah berani berbagi kisah kepada banyak orang, ada satu dokter yang mau membantunya. Tak berselang lama, akhirnya Jennifer pun hamil, dan 2 tahun kemudian Jennifer hamil lagi anak keduanya. Jennifer sekarang menjadi seorang advokat, dan dia ingin menjadi seorang advokat korban dan berbicara sebagai perwakilan para korban. Ya, meskipun pernah nih beberapa kali Jennifer ini ingin disuap, namun keteguhannya selalu lebih kuat. Emang sejak kecil Jennifer ini memang tidak ingin dianggap sebagai korban, melainkan pemenang dalam kisah hidupnya. Like dan subscribe jika kalian suka, dan jangan lupa nonton video aku yang lainnya. Aku Sabrina, pamit undur diri.